Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hatilah dengan sholat mode ekspres super kilat, karena sholat mode seperti ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan diancam sholatnya tidak sah alias batal, karena salah satu di antara keabsahan sholat yaitu tumakninah, tenangnya anggota badan dalam posisi berdiri, duduk, rukuk maupun sujud sebelum pindah ke rukun berikutnya. Barang siapa yang terburu-buru dalam sholatnya sehingga kehilangan tumakninah dari sholat itu, maka sholatnya tidak sah, meskipun ia sholat 1000 rakaat sekalipun, sehingga ia dapat mengerjakan sholat dengan tumakninah. Inilah sebuah hadis yang memberi gambaran tentang orang yang sholatnya tidak benar. Semoga kita mendapat pelajaran berharga setelah mempelajari kisah dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalan yang lafadznya sedikit berbeda tetapi memiliki makna yang sama, yang salah satu di antaranya yaitu dari Rifa'ah bin Rafi'. Ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW duduk-duduk di masjid, maka ada seseorang yang masuk dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian ia datang kepada Nabi dan mengucapkan salam pada beliau. Dan Nabi waktu itu memperhatikan sholatnya. Kemudian beliau menjawab salam, lantas beliau bersabda, 'Irji' fasolli fa innaka lam tusolli.' Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya kamu belum sholat." Lantas orang itu kembali, kemudian mengulang sholat, lalu ia datang kembali dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi menjawab salamnya, kemudian bersabda lagi, "Irji' fasolli fa innaka lam tusolli." Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Kejadian seperti itu terulang hingga ketiga atau keempat kalinya. Orang yang tidak baik salatnya pun mengatakan kepada Nabi SAW, "Demi yang menurunkan kitab kepadamu, aku sesungguhnya sudah bersungguh-sungguh dan semangat dalam menjalankan sholat. Engkau sudah melihatku, maka ajarilah aku sehingga aku dapat mengerjakan sholat dengan baik." Kemudian Nabi pun bersabda, yaitu mengajari sholat dengan benar. "Jika engkau hendak menjalankan sholat, berwudulah dan berbaguslah wudumu. Kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah surat. Kemudian rukuklah sampai tumakninah ketika rukuk. Kemudian bangkitlah dari rukuk sambil lurus berdiri tulang punggungmu. Kemudian sujudlah sampai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud, yaitu duduk, sampai tumakninah ketika duduk. Kemudian sujudlah yang kedua sampai tumakninah ketika sujud yang kedua. Lalu bangkitlah, yaitu melanjutkan berdiri untuk rakaat yang kedua. Jika engkau telah menyempurnakan sholatmu seperti ini, maka sudah sempurnalah sholatmu. Apa saja yang engkau kurang dari ini, maka sesungguhnya telah kurang dalam sholatmu." Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1052
Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Setelah menyimak hadis ini, coba siapa yang kelakuannya ketika sholat seperti orang yang ada di dalam hadis ini? Sholat yang terlampau lincah gerakannya, sholat yang terlampau cepat bacaannya. Tidak ada tumakninah di dalam setiap rukun sholatnya. Sholat yang tidak dibersamai dengan hadirnya pikiran dan hati. Sholat yang seperti ini tidak sah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Buktinya Nabi menyuruh mengulang sampai berkali-kali. Sholat seperti ini tidak ada daya rubahnya, sehingga sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Padahal di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah jelas menegaskan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Janji Allah ini pasti akan terjadi ketika syarat dan ketentuannya dipenuhi. Ketika sholat sudah istiqomah tapi maksiat juga tidak berhenti, seolah-olah sholatnya tidak memberi efek apapun. Mungkin inilah penyebabnya, yaitu sholatnya seperti orang yang ada di dalam hadis ini, sehingga sholatnya tidak menuntun kepada kesolehan diri. Mulai sekarang stop. Jangan ada lagi orang yang sholat model seperti ini. Jangan lagi ada orang yang melakukan sholat dengan mode ekspres seperti ini. Mode ekspres itu hanya untuk jasa kirim barang, bukan untuk sholat. Kalau pengiriman barang menggunakan mode ekspres, mungkin akan cepat sampai tujuan. Tapi kalau sholat memakai mode ekspres, dijamin tidak sampai pada Allah dan pasti tidak sah sholatnya. Dijamin pula akan selalu akrab dengan perbuatan keji dan mungkar, karena meskipun sholat telah dikerjakan, sebenarnya ia belum sholat kok, disebabkan sholatnya tidak sah. Sholat yang baik itu menggunakan mode khusyuk dan tumakninah. Bacaannya dibaca dengan tartil, dipenuhi mahrod dan sifat hurufnya, tanpa tergesa-gesa. Gerakannya dilakukan dengan tumakninah, yaitu diamnya anggota badan sejenak sebelum pindah ke rukun berikutnya, serta hadirnya hati dan pikiran di setiap bacaan dan gerakan sholatnya. Sholat yang seperti inilah ia akan menuntun menuju kepada kesolehan diri, sehingga setelah sholat ia akan mampu menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana mestinya. Buah dari sholat yang dilakukan secara benar, bukan malah menjadi mesin pembunuh yang menghabisi tanpa ampun, yang meluluh lantakkan segala yang ada di muka bumi. Efek dari sholat yang dilakukan dengan buruk. Sahabat konser dakwah villa, orang yang sholatnya model ugal-ugalan, ekspres super cepat,
seperti kisah dalam hadis ini. Di dalam ilmu fikih, ulama menamainya dengan istilah hadisul musi fi sholatihi, yaitu hadis orang yang sholatnya tidak benar. Ingatlah baik-baik dan perhatikan dengan seksama. Sholat seperti ini syaratnya tidak sah. Jangan diulang lagi, supaya tidak sia-sia sholat yang kita kerjakan.